إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم. Biar kata ini anak udah dijamin tempatnya, mati dalam keadaan puasa, udah nggak usah diraguin lagi, nggak usah diraguin lagi. Kita ngarep-ngarep bisa meninggal kayak beliau. Tapi ntar dah kalau udah tua-tuaan, kalau sekarang kita ngeri juga. Anak kita masih kecil-kecil, ngeri juga kita. Tetapi ditegur sama Allah. Tahukah engkau sebabnya kupisahkan engkau dengan anakmu yang bernama Yusuf? Li'annaka kulta, karena engkau berkata, akhafu ayyakulahu dhi'bu, aku khawatir. Karena engkau berkata aku khawatir akan memangsa Yusuf seekor serigala. Ditegur sama Allah. Lima khifta dhi'ba walam tarjuni. Kenapa engkau lebih takut kepada seekor serigala dan tidak berharap kepadaku? Emang bedanya Bang Nasir, anaknya langsung diambil oleh Allah karena Allah lebih sayang. Wah, punya inian Bang Nasir, harapan nanti dapat syafaat dari almarhum. Imam Ghazali ceritain ada seorang wali yang dia ogah aja menikah, ogah aja. Murid-muridnya bilang menawarkan untuk segera nikah, enggak, dia enggak mau nikah. Tapi satu waktu dia tertidur, begitu bangun dia panggilin muridnya dan dia kemudian berkata, zawijuni, nikahkan aku, nikahkan aku. Muridnya bingung, kemarin ditawarin kagak mau aja lu, gitu kalau muridnya bercandaan. Ini bangun tidur nggak tekaru-karu, minta dinikahin. Ditanya sama muridnya, kenapa kau lakukan itu wahai guru? Beliau cerita, aku tertidur seakan-akan hari kiamat terjadi dan semua orang dikumpulkan dalam ketakutan. Tapi mereka yang punya anak telah meninggal dunia kemudian datang menghampiri dan menyelamatkan dia punya orang tua. Aku tidak menikah, tidak punya anak, maka aku takut nanti di yaumil kiamah tidak ada anak yang memberikan pertolongan kepadaku. Itu wali. Makanya ada alasan orang tua kita dulu banyak anak, banyak rezeki. Cuman kalau sekarang kan kita udah kagak berani Pak punya anak banyak. Orang kebunnya udah pada jadi kontrakan. Tetapi ini malam pemandangan yang tidak lazim. Seakan Allah ingin memperlihatkan, nih ada seorang ayah, seorang ibu yang mempunyai cinta kepada anak. Jangan kata adanya, udah kagak adanya, mereka masih menunjukkan cinta kepada anaknya. Maka majelis ini mengajarkan kepada para anak untuk mengingat bagaimana orang tua kita begitu banyak jasa dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian berbahagia, saya ingin nyambungin lagi. Yusuf satu waktu diberikan sebuah ancaman oleh Allah. Gantian nih, kan begitu di Al-Quran diceritakan di masa tuanya ketemu. Falamma dakhonu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu misra insyaallahu aminin. Maka tatkala masuk Nabi Yakub beserta anak-anaknya, dalam tafsir disebut ada 83 orang. Begitu Nabi Yusuf langsung memeluk ayahnya. Ini Al-Quran yang bercerita, jadi nggak bisa dibantah karena menceritakan langsung yang Maha Rahman. Kita buka tafsirnya. Yusuf begitu ngelihat ayahnya yang bernama Yakub, beliau langsung pengen bangun, tapi dicegah. Ayahnya yang bernama Yakub karena saking cinta kepada anaknya, saking kangennya, dia yang buru-buru memberi salam. Assalamu alaika ya mudhibal ahzan.
keselamatan untukmu wahai seseorang yang telah menghilangkan segala kesedihan. Tuh seorang ayah begitu ngeliat anaknya, rupanya ditegur Nabi Yusuf karena dia nggak bangun buru-buru. Bagaimana dia kurang menghormati ayahnya. Kalau dalam kitab Ihya karena diceritakan oleh Imam Ghazali juga, lamma dakhala Yaqubu ala Yusuf alaihi wassalam lam yakum lahu. Tatkala Yakub masuk menemui anaknya Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf nggak bangun untuk menghormati ayahnya. Jemaah, apa yang kemudian terjadi? Allah tegur, ya Yusuf, atata'adhamu antakuma li abika. Apakah engkau merasa sombong, merasa lebih baik dari kemudian engkau bangun untuk ayahmu? Jemaah sekalian berbahagia, apa yang kemudian Allah berikan pesan kepada Nabi Yusuf? Wa izzati wa jalali la akhrajtu min sulbika nabiyan. Demi keagunganku dan kemuliaanku, tidak aku keluarkan dari sulbimu seorang nabi bila kau tidak menghormati seorang ayah. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita, hati-hati buat engkau. Karena buat almarhum udah aman tempatnya. Ini buat kita, kepada orang tua kita. Hati-hati buat engkau yang tidak menghormati kedua orang tuamu. Ini baru menghormati ayah nih, bukan seorang ibu. Ibu dia makomnya ketinggian. Sampai Nabi sematkan ada surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Kayak apa mulianya seorang ibu buat anaknya. Fa inna tahta rijlaihal jannah. Di bawah telapak kaki seorang ibu ada surga. Kayak apa mulianya seorang ibu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, Nabi Yuna Muhammad menghormati, memuliakan ibu kita. Lalu bagaimana mungkin anaknya justru sering kali menggores luka di dalam hati seorang wanita yang rela bertaruh nyawa berkali-kali demi untuk melihat senyuman di wajah anaknya. Kita suka ketemu begitu, Pak. Ente kagak tahu, ente punya emak begitu dimuliakan sama Nabi. Surga yang diperbutin sama orang yang berhaji, bayar puluhan juta sampai ratusan juta, sampai berhari-hari berpisah dengan keluarga demi mendapatkan surga. Kayak apa beratnya itu surga? Nabi letakkan di bawah telapak kaki seorang ibu. Bagi anak, surganya ada di telapak kaki seorang ibu. Ini kagak. Begitu udah nikah, bininya mulu yang diopenin. Ya Allah, ente segitunya. Ketika para sahabat bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang mereka ingin infakkan. Katakan kepada mereka ya Muhammad, apapun yang mereka ingin infakkan berupa kebaikan dari harta yang mereka punya, falil walidain, yang paling berhak mendapatkan itu adalah kedua orang tua. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Bukan bini ente, bukan anak ente. Maka itu dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang panjang, ketika Nabi menceritakan ada 3 orang yang dia dalam perjalanan kemudian masuk ke dalam gua tertutup dengan sebuah batu yang besar. Mulut gua ketutup sama batu yang sampai tidak tampak cahaya. Kayak apa tuh batu gedenya? Tapi buat anak yang berbakti, dia nggak perlu menyentuh batu itu, dia kegeser.
Ketika bercerita satu orang di antara mereka, aku adalah seorang anak yang menggembala kambing. Satu waktu tempat aku menggembala jauh dan aku pulang terlambat. Padahal setiap hari aku menyediakan susu untuk ayah dan ibuku. Aku pulang, ayah dan ibuku telah tertidur. Aku tidak berani membangunkannya. Dan aku pegang itu susu sampai terbangun kedua orang tuaku. Padahal anak-anakku menangis dalam keadaan lapar, meminta itu susu yang aku genggam. Aku tidak memberikannya ya Allah. Bila engkau ridho, mohon gerakkan itu batu yang menutupi mulut gua. Disentuh, no, bergerak sendiri. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua gak bakal dikasih susah.